Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Setan adalah musuh bebuyutan manusia. Nabi Adam, bapa manusia, harus keluar dari surga karena tergoda oleh bujuk rayunya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 36. Dikatakan setan akan memukul dan menyerang manusia dari segala arah, sehingga manusia tak berdaya dan menjadi kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian saya, iblis, akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Quran Surah Al-A'raf ayat 17. Diingatkan agar umat Islam tidak mudah mengikuti langkah-langkah setan. Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sungguhnya setan itu adalah musuh yang paling nyata bagimu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 168. Banyak cara yang dilakukan setan untuk menyesatkan manusia. Pertama, menjanjikan kemiskinan sehingga manusia menjadi kikir. Kedua, menyuruh pada kejahatan sehingga manusia lupa kebaikan. Ketiga, menciptakan permusuhan di antara sesama manusia sehingga konflik dan perang terjadi di mana-mana. Keempat, meniupkan angan-angan kosong sehingga manusia malas berusaha dan bekerja keras. Itulah berbagai tipu daya setan untuk mengganggu dan menjerumuskan manusia ke lembah kehinaan. Dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali menggambarkan hati orang mukmin ibarat sebuah benteng, sedangkan setan ibarat musuh yang akan merobohkan benteng itu. Maka untuk menjaga dan menyelamatkan benteng itu, kata Imam Al-Ghazali, orang mukmin harus menutup semua jalan masuk dan akses menuju benteng, sehingga setan tak dapat mendekat dan menguasainya. Namun, lanjut Imam Al-Ghazali, tak mungkin seorang bisa menutup akses ke benteng itu bila tidak mengetahui jalan masuk atau pintu-pintunya. Ini berarti tugas pertama yang harus dilakukan adalah mengenali pintu-pintunya, lalu menutupnya rapat-rapat, sehingga musuh tidak bisa mendekat karena kehilangan akses. Di antara pintu-pintu yang harus dikenali itu, menurut Imam Al-Ghazali, adalah pintu amarah dan syahwat, pintu dengki dan iri hati, pintu makan minum secara berlebihan, pintu cinta dunia, pintu tergesa-gesa, dan pintu buruk sangka kepada sesama umat. Dalam ilustrasi lain, Imam Al-Ghazali menggambarkan setan seperti anjing kelaparan yang selalu mendekat. Kalau hati kita kotor, dalam arti banyak santapan setan di dalamnya, maka ia akan terus menyerang. Ia tidak akan lari dengan gertakan atau dengan membaca tawa'uz atau hauqalah. Tapi kalau hati kita bersih, maka dengan hanya menyebut asma Allah, ia sudah lari terbirit-birit. Jadi tipu daya setan sesungguhnya tidak berpengaruh bagi orang takwa yang jiwa dan hatinya bersih. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya setan itu tidak ada kekuatannya atas orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhannya. Quran Surah An-Nahl ayat 99. Wallahu a'lam.